Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam program Sapaan Kasih ini. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan dan oleh karenanya kita akan bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali menaikkan syukur atas rahmat dan perkenan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami hari ini untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan katakan dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Berbicaralah dan berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ibu bapak saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, salah satu dalil atau petunjuk atau nilai hidup yang kerap kali kita kutip sebagai orang Kristen selain dalil kasih yang mengasihi Tuhan dan sesama itu adalah apa yang tertulis di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16 ini tadi. Ini menjadi sebuah dalil yang sangat relevan, terkenal begitu, tetapi juga sekaligus paling kontroversial. Mengapa? Karena pada kenyataannya barangkali kita akan cenderung bertanya-tanya di dalam diri kita, bagaimana caranya kita bisa cerdik tetapi sekaligus tulus sebagai manusia. Pada akhirnya kita yang tidak memahami dengan baik akan mudah sekali terjatuh. Wah, berarti jadi orang Kristen itu harus pinter ngakali orang, gitu ya. Atau oh ya berarti kita harus tulus setiap saat, setiap waktu tanpa menimbang permasalahan dan tanpa mendewasakan seseorang. Mau kita menjadi korban akal-akalan ya tidak apa-apa. Yang penting kita ini tulus. Wah, ini ekstrim yang sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya untuk apa Tuhan Yesus ini mengatakan dalil ini Saudara? Ini yang harus kita ingat bersama. Bukan untuk ngakali atau menjadi korban akal-akalan, melainkan supaya kita, setiap manusia, ini menjalani kehidupannya, menjalani panggilannya sebagai manusia untuk hidup kudus. Ini yang harus kita pahami bersama. Bukan supaya orang Kristen ini bisa hidup gampang atau menjadi orang Kristen yang gampangan atau serampangan. Gitu ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14 sampai 16 pernah mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan tidak menaati hawa nafsu. Dan hiduplah dengan kudus, sama seperti Allah kita juga kudus. Di dalam ayatnya yang lain, di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-48 misalnya kita juga menemukan bersama bahwa Tuhan ingin atau menginginkan kita untuk hidup kudus sepenuhnya dan sempurna. Haruslah kamu sempurna, begitu yang dikatakan. Kalau harus ini berarti tidak bisa tidak, saudara. Bukan sebuah pilihan dan tidak bisa ditawar, tidak bisa kurang. Bukan 50% kudus, bukan 70% kudus, yang namanya sempurna itu pasti 100%. Itulah mengapa Tuhan membekali kita dengan dalil ini, saudara. Bahwa kita perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sebab kita ini digambarkan layaknya kawanan domba yang berada di tengah serigala. Hal ini ingin menunjukkan, saudara, bahwa Tuhan ini sebenarnya sungguh mengerti apa yang kita hadapi. Tuhan mengerti dan mengetahui keadaan dunia kita, saudara. Tuhan mengerti bahwa kita ini juga adalah manusia-manusia yang biasa.
Namun betapa sulitnya hal itu, saudara, kita juga memahami satu kenyataan yang lain, bahwa di dalam ayat Matius 10 ini tadi, saudara, dikatakan, akulah yang mengutus kamu. Tuhanlah yang menempatkan diri kita di tengah dunia ini. Bila Dia sendiri yang menempatkan atau menetapkan kita untuk berada di sini, saudara, berarti Ia sendiri yang juga akan menemani kita hari lepas hari. Pertanyaannya adalah, saudara, bahwa lalu demikian bagaimana caranya? Gitu ya. Kalau kita hidup kudus dengan mengasingkan diri ke suatu tempat yang terpencil, mungkin tidak akan terlalu sulit, saudara. Tetapi bukan hal ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya adalah kita harus berjuang dan memahami peran kita sebagai domba. Kita harus berani mengatakan bahwa kita ini harus tetap menjadi domba. Domba jangan berubah menjadi serigala. Kita harus tetap menjadi domba walau hidup di tengah-tengah serigala. Mengapa Tuhan mengingatkan hal ini, saudara? Sebab kerap kali domba ini lupa perannya dan justru malah berubah menjadi serigala. Jadi Tuhan ini ingin menghendaki kita dua hal, saudara. Bahwa yang pertama adalah Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi serigala. Dunia kita ini sering kali mengajarkan hal yang demikian, saudara. Kalau kita ingin bertahan hidup, ya jadilah serigala. Seringkali kan demikian, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita ini menjadi manusia yang unggul, yang menang, gitu ya. Misalnya kita kalau berjualan atau menjadi pedagang begitu ya, supaya kita bisa mengalahkan pedagang yang lain, ya kita harus menang. Kita harus unggul. Bahkan seringkali kita harus menjadi serigala, gitu ya. Di dalam dunia politik kita juga melihat, saudara, di Indonesia. Seringkali kalau kita mau mengalahkan, dalam tanda kutip, yang lain, apa yang kita lakukan? Kita harus menjadi serigala. Bukankah ketika kita di kandang sapi, kita harus melenguh? Di kandang kambing kita harus mengembik. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Tetapi saudaraku, yang Tuhan kehendaki bukan hal itu. Ia menghendaki supaya kita tetap hidup kudus dan menjadi teladan di tengah dunia yang tidak kudus ini. Kita semua adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Dan hal yang kedua, saudara, yang perlu kita perhatikan bersama, sebaliknya Tuhan juga tidak menginginkan kita kemudian kita hanya menjadi sasaran empuk para serigala. Kita menjadi seperti korban yang tidak berdaya, gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa, gitu ya. Menjadi tulus itu, saudara, bukan bersikap bodoh, ya, bukan bersikap konyol. Kita hidup di dunia bukan untuk menjalani misi bunuh diri. Jangan mentang-mentang kita ini adalah domba, saudara, lalu kemudian kita menjadi bulan-bulanan para serigala. Oleh karenanya resepnya ini harus utuh, saudara. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini dua resep yang tidak bisa dipisah atau dipakai hanya setengah saja, saudara. Ini harus utuh. Ya. Hal inilah yang membuat kita dengan pimpinan Roh Kudus, kita mampu hidup di dalam kekudusan, saudara. Cerdik itu seperti apa? Pintar? Ya, betul. Tetapi tidak sepenuhnya sama, saudara. Orang yang cerdik itu biasanya pintar. Tetapi orang yang pintar itu belum tentu cerdik. Apakah licin atau licik? Ya, memang ada unsur itu. Tetapi tidak persis sama. Karena licik itu biasanya ngakali, saudara. Dan biasanya dia akan merugikan orang lain. Itu licik, saudara. Cerdik bukan demikian. Ya. Lalu bagaimana? Saya selalu teringat, saudara, kisah orang atau hewan yang cerdik. Bapak Ibu Saudara barangkali yang senang membaca majalah kira-kira tahun 90-an sampai 2000-an itu mungkin tidak asing dengan kisah-kisah seperti kisah Abu Nawas atau si Kancil misalnya, gitu ya. Mereka ini digambarkan sebagai sosok yang lemah, gitu ya. Tidak memiliki taring seperti lawannya.
Tetapi mereka ini adalah orang atau sosok yang selalu punya cara untuk tetap berdaya. Jadi cerdik itu adalah sebuah sikap yang ulet, saudara. Tidak mudah untuk menyerah atau putus asa ketika ada permasalahan atau pergumulan hidup. Jadi unsurnya adalah, saudaraku, bahwa yang pertama adalah kita tidak mudah menyerah. Tidak mudah mengatakan, ya apa boleh buat. Ya saya kan bukan siapa-siapa, saya kan bukan apa-apa dibandingkan mereka. Bukan demikian, saudara. Lalu unsur yang kedua adalah yaitu kita selalu berusaha untuk putar otak, mencari akal untuk lolos dari situasi hidup yang menghimpit dengan sikap bijaksana. Kita yang adalah domba tentu tidak boleh gegabah dengan menantang serigala itu untuk berkelahi dengan kita. Jelas cari mati, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya kira-kira. Lebih daripada itu semua, saudara, Tuhan mengingatkan kita hal ini, hal yang penting berkaitan dengan hal ini. Banyak orang putar otak untuk bisnisnya, untuk karirnya. Mereka putar otak untuk cari uang, begitu ya. Tetapi dia sendiri tidak mau putar otak, cari akal untuk hidup benar, kudus di dalam dunia. Jadi unsur yang ketiga yang tidak bisa dilepaskan dari hal ini adalah bahwa pada akhirnya hal ini berbicara tentang komitmen dan keseriusan kita sebagai manusia. Kancil dan Abu Nawas itu kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Karena dia begitu serius dengan kehidupannya, maka mereka juga serius untuk putar otak. Di dalam meniti karir dan usaha kita, misalnya seringkali kita bisa mati-matian begitu ya, cari jalan supaya berhasil. Dan hal ini semestinya juga kita lakukan untuk iman kita, saudara. Karena kita serius dengan iman kita, kita akan berusaha mati-matian bukan hanya untuk mempertahankan, tetapi juga bagaimana supaya kita dapat membangun iman percaya kita. Santo Agustinus ini pernah mengatakan bahwa orang Kristen itu seharusnya memang amat serius dengan imannya, dengan Tuhannya. Sama seperti orang yang sedang tenggelam. Orang yang tenggelam itu kan pasti berusaha untuk mati-matian naik ke permukaan. Begitu kan ya, saudara? Dia berusaha untuk menghirup udara, mencari udara. Iman pun demikian, saudara. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gitu ya. Kalaupun kita, saudara, memiliki berbagai keterbatasan, paling tidak, saudara, bertahanlah supaya dunia ini tidak mengalahkan kita. Kalaupun ada banyak serigala di sekitar kita, paling tidak mari kita berjuang supaya kita tidak terjatuh dan berubah menjadi serigala sama seperti mereka. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali belajar dari firman-Mu. Di dalam arus kehidupan dunia yang seringkali tidak menentu, kami melihat ada banyak hal yang dapat menyeret kami untuk terjatuh dan menjauh dari-Mu. Namun kami juga mengimani dan bersyukur bahwa Engkau telah membekali kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat hidup dengan cerdik dan tulus sebagaimana yang Engkau ajarkan. Tuntunlah kami supaya kami berani menjalani hidup tanpa kehilangan nilai hidup. Tetap mengikuti arus, namun tak terbawa arus. Kami mau untuk tetap berjuang, menampilkan keteladanan Kristus itu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami dan urapilah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin.